Oke, hola semua. Siapa bilang Natal itu cuma soal pohon, kado, dan lagu klasik di mall? Nah, kali ini Santa turun dari kereta rusak dan naik Mini 4WD. Dan daripada penasaran, langsung aja kita intip apa aja yang ada di dalamnya. Oke, kita mulai dari yang paling spesial di kit ini. Ban large warna putih, low profile. Terus ada velg warna merah yang 6 spokes. Terus ada gearbox warna putih. Terus kita punya bodi ya, yang model buggy. Ini ada di beberapa kit lain, warna merah. Terus ada gear set, ini standar ya. Kita punya gear biru hijau, terus dinamo, shaft, terus corona warna pink, dan ini sasis warna hijau metalik seperti yang tulis di boxnya. Dan akar. Terus kita punya karakter yang berbentuk Santa Claus, karena ini adalah Tamiya Santa Claus. Terus yang ini terakhir Corona Orange, jangan dihiraukan ya. Itu pesanan saya yang lain kebetulan dikirim di satu box. Terus kita punya stiker, ini nanti kita pasang karena ini edisi spesial, kita akan pasang semuanya. Dan seperti video-video sebelumnya, kita akan ngebalance ban dulu. Dan karena ini cukup challenging ya, bannya kita punya ban large, jadi ya semoga nanti bisa balance ya. Oke, karena velgnya sudah balance, kita akan mulai pasang di gearboxnya dulu ya, kita lengkapin. Gear-gearnya kita lengkapin, terus kita pasang eyelet untuk busing. Kebetulan di VS ini kita juga punya eyelet sama seperti Tamiya yang pakai sasis Super 2 dan MS. Oh iya, tambahan informasi sambil ngerakit ini ya. Jadi Tamiya sebelumnya juga punya seri Santa Claus atau Sinterklaas, terus dirilis dengan seri chassis yang sama juga yaitu VS. Kira-kira gambarnya kayak gini. Nah, Tamiya Santa Claus yang lama ini, yang item 95678 ini, dia ini punya bodi mirip Mach Bullet ya. Jadi Mach Bullet ini seri Tamiya yang mengadopsi atau meniru mobil F1 tapi tahun 1950-an yang versi retro-retro gitu. Karena goalsnya pengen menghadirkan kesan retro di mobil balapnya, terus diadopsi ke mobil Santa Claus. Bedanya kalau yang di kit yang lama ini itu punya semua aksen warna sasisnya tuh merah ya. Jadi sasisnya warna merah, terus velgnya warna merah, terus Santa Clausnya juga warna merah putih. Terus yang warna hijau itu cuma di bagian bodi. Sedangkan untuk yang versi baru ini kita dibawain sasis yang warna hijau metalik. Terus bagian akarnya juga hijau metalik. Ini kebetulan saya belum pernah lihat warna yang kayak gini ya. Ini warnanya Natal banget, kayak pohon Natal. Kalau bisa dibandingin kalau boleh dibandingin sama warna hijau lain yang pernah saya lihat, itu ada di sasis Super 2 yang dijual di pasaran ya, loose kit, saya nggak tahu punyanya siapa, itu hijaunya nggak kayak gini. Jadi paduan warnanya untuk kit yang Red Racer ini udah cocok banget. Jadi hijaunya hijau pohon Natal, terus warna merahnya sama warna putihnya mengesankan warna Natal sama snow ya, salju. Jadi ini oke banget. Ini dugaan saya, jangan-jangan kit seri Santa Claus yang lama ini nggak begitu laku di pasaran, karena saya lihat di Tokopedia juga harganya nggak mahal-mahal banget, di kisaran 150-an atau 180-an itu masih ada yang jual. Mungkin karena selain sasisnya yang jarang digunakan, sasis VS itu termasuk sasis yang jarang digunakan sama orang buat main balapan ya, kecuali buat koleksi. Terus bentuk bodinya juga tidak aerodinamis, jadi kayak ini sebenarnya Tamiya buat pajangan aja yang versi Mach Bullet ini. Saya belum tahu ada orang-orang yang pakai Mach Bullet untuk balapan, entah itu yang di VS atau versi airnya. Jadi yang Mach Bullet itu ada ini ya. Nah, kalau saya baca-baca itu dia punya versi yang metalik itu keluar di sasis air. Saya belum pernah lihat barangnya secara langsung juga. Nah, tapi beda nih untuk kit yang terbaru, yang Santa Claus ini kayaknya bakal laris di pasaran,
karena saya lihat harganya entah karena ini versi 2025 dan sekarang masih tahun 2025, jadi nuansa FOMO-nya apalagi masuk bulan Desember kayak sekarang ya, itu hype-nya cukup tinggi. Jadi banyak yang nyari dan kebetulan harganya pun sudah mulai naik dari harga Tamiya normal yang kisarannya 180-an, sekarang 200-an ke atas. Saya beruntung kemarin ini cuma dapat di harga 140 ribuan, tapi Notes ya, ini saya dapat diskon dari Tokopedia, jadi dapat diskon kemarin cuma 160-an sama beli Corona Orange tadi. Nah, salah satu yang menurut saya mungkin jadi kelebihan buat Tamiya seri Red Racer ini, yaitu bodinya yang bisa di swap untuk ditaruh di AR atau Super 2 karena memiliki kesamaan bentuk seperti Animal Racer. Kalau di Super 2 itu ada Panda Racer, terus ada yang beruang putih itu juga ada, saya lupa namanya. Terus ada juga di AR itu Lupin Racer, dia juga punya body model buggy, jadi bisa di swap atau bisa ditukar satu sama lain. Terus untuk paduan warnanya ini, untuk sasisnya ini terutama warnanya itu hijaunya keren banget, jadi mungkin ini jadi salah satu daya tarik ya buat memiliki Tamiya seri Red Racer yang rilis di tahun 2025 ini. Tapi Notes kalau buat balapan kok kayaknya sayang banget, ini bagus buat pajangan aja sih. Oke, lanjut kita ke pemasangan ya. Jadi kalau semuanya sudah terpasang, terus kita melengkapinya juga dengan memasang ban. Sebenarnya masang ban large ini agak tricky ya. Saya menemukan di beberapa kit terutama yang MS itu untuk gambar atau pattern yang heksagonal itu nggak ada, jadi depannya cuma lingkaran flat gitu, terus kita harus nyenterin ke dalam lubang velgnya untuk tahu di mana tempat kita masang shaft yang benar, yang sesuai sama polanya itu. Tapi kebetulan di Red Racer ini kita dapat yang ini ya, velgnya cukup oke, jadi ada pattern heksagonalnya itu memudahkan banget untuk kita ngebalance ban yang satu ini. Cuma memang buat balapan kayaknya ban large saya belum pernah lihat, jadi biasanya kalau mau balapan untuk sasis-sasis yang dirilis sama ban gede atau ban large itu di swap ke ban yang medium. Dan untuk ini ya, pemasangan akar di VS ini sedikit berbeda dengan kit yang lainnya. Jadi sejauh yang saya tahu, semua model kit itu kalau mau masang akar itu baut bawaannya adalah baut payung yang ukuran 2 mm ya, yang pendek itu. Tapi kalau di sasis VS itu bawaannya adalah baut yang ukurannya 4 mm kalau nggak salah. Saya nggak tahu ukuran pastinya, kayaknya sih 4 kalau nggak 6 mm. Jadi hampir sama kayak baut roller Scorpion itu yang bawaan, tapi lebih pendek dikit. Jadi nanti pemasangannya itu di bagian belakang kita kasih ring dulu sebelum kita menempelkan ke bagian sasis. Dan ini cukup ringkih ya sebenarnya. Untuk akar IS ini cukup ringkih, saya jujur agak takut kalau pasangnya nanti kekencengan terus patah gara-gara keremet tangan saya. Jadi ya ini cukup hati-hati ya, ketimbang akar punyanya FMA atau Super 2 ini terdengar cukup ringkih ketika dipegang. Terus saya jujur sebetulnya cukup takut buat menggok-menggokin atau bengkok-bengkokin ini. Kalau yang lain biasanya ada sedikit
sense lentur gitu. Kalau ini kayak ini bengkok dikit langsung patah ini kayak kerupuk. Jadi ya mungkin tipsnya sedikit pelan-pelan ketika masang akar VS ini. Oke, sudah terpasang semua. Kita akan melengkapinya dengan bodi yang akan kita tempelin stiker secara lengkap. Nggak lengkap ya rasanya kalau kita punya Tamiya yang bakal dipajang. Ini bakal saya pajang aja sih kayaknya. Dipajang terus punya edisi spesial tapi stikernya nggak dipasang, jadi nggak kelihatan spesialnya. Jadi kita akan lengkapin. Dan seperti inilah tampilannya ketika sudah dilengkapi stiker. Keren banget, Tamiya ini keren banget. Red Racer ini keren banget untuk dimiliki dan dipajang. Kombinasi warnanya bagus, terus tematik Natalnya juga bagus. Ini mungkin akan saya pajang, kalau nggak saya hadiahin ke teman saya kantor yang kebetulan merayakan Natal. Kita tes dulu apakah oke, nyala ya, dan balance velgnya. Oke, kalau sudah lengkap semuanya kita akan coba jalanin di track ya, pakai gear biru hijau ini apakah larinya cukup enak. Oh, ternyata dengan dinamo yang belum di breaking pun larinya cukup oke ya. Ini baterai full, saya belum cek kecepatannya tadi berapa, tapi ternyata untuk Tamiya yang punya ban large ini cukup kenceng ya, makanya mungkin dibawain gear yang paling torsi atau gear yang paling berat itu. Dan karena udah enak, ini juga kebetulan nggak saya bengkokin ya untuk roller depannya, jadi udah ngikutin polanya aja. Kalau VS itu udah enak banget buat jalan. Mungkin segitu aja video kali ini. Kalau teman-teman punya usulan kira-kira kit apa yang perlu dirakit setelah ini, tulis saja di kolom komentar, dan mungkin kalau rezekinya bakal saya beli terus saya buatin videonya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.